Kemarin sempat ini sih ngerujuk swab juga sama. Jadi tuh kita ngelihat dia tuh keluhan-keluhannya mendekati nggak lanan ini, maksudnya maybe jarang cuci tangan ya. Itu salah satu dasar sih. Proker gitu. ya. Kamu ngapain ya gitu loh. Jadi kayak Jumpa lagi dengan saya Andi Chandra dalam acara Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur, yang pasti kita akan membahas hal-hal di luar hal yang biasa karena ini bicarain Sisi Lain PKBI. Nah, saat ini saya sudah bersama sosok yang luar biasa. Di sini ada Mbak Julia Regita dan Mbak Kiki Aulianda. Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri kalian secara singkat saja. Masing-masing dari Mbak Julia dulu. Oke, boleh. Baik. Perkenalkan, nama saya Julia Regita, tapi terkenalnya biasa dipanggil Juju, Julia, banyak ya. Di sini saya selain jadi kader Pulih Bersama, saya juga bekerja di salah satu instansi kesehatan, yaitu di Puskesmas Kota Samarinda. Ya. Lanjut, Kak Kim. Oke, perkenalkan nama saya Kiki Aulianda. Selain di kader Pulih, saya juga bekerja di sebuah instansi rumah sakit di Provinsi Kalimantan Timur. Wah, luar biasa ya ternyata tenaga-tenaga kesehatan nih. Nah, itu kan aktivitas kalian di jajaran pemerintahan ya. Iya, benar. Nah, di luar jajaran pemerintahan ini ada nggak aktivitas-aktivitas lain yang kalian juga terlibat di mana nih ceritanya? Oke, kalau saya sendiri sih Kak, itu selain jadi kader, terus jadi petugas puskesmas, jadi kalau di luar jam kerja juga ada kegiatan seperti menari. Jadi salah satu ikut kegiatan juga di salah satu yayasan Borneo Etnika di Samarinda. Ya. Tadi kan Julia mengatakan kader nih. Ini kader program apa ya? Kader program Pulih Bersama. Oh, PKBI. Pulih Bersama. Iya. Nanti kita akan bicara tentang Pulih Bersama. Apa itu? Kiki, gimana aktivitas di luarnya? Kalau aktivitas saya sekarang itu ya masih di instansi rumah sakit sama di kader aja sih Kak, masih fokus di situ aja. Masih fokus ya di Iya, rumah benar. sakit dan sebagai kader tadi Pulih Bersama. Benar. Ya, mungkin bisa dijelasin nih kegiatan Pulih Bersama itu apa aja? Produknya apa? Siapa terlibat di situ? Kegiatannya apa saja? Panjang ya. Ini siapa duluan Kak? Boleh siapa aja? Oke, mungkin Jujur duluan ya, karena paling kecil. Oke, kalau selama saya menjadi kader Pulih Bersama sih kegiatannya seru banget, banyak banget juga kegiatannya, nggak monoton lah. Kan pasti orang kan banyak nggak paham apa sih kader Pulih Bersama, ngapain sih gitu kan? Nah, saya kan juga kader gitu kan. Ya, jadi selama saya kegiatan di kader Pulih Bersama ini menarik karena suka dengan masyarakat berbaur, karena harus kayak kerjanya ya sosialisasi, saling sharing sama masyarakat. Jadi kayak memang hobinya ke situ gitu ya, karena kan lulusan juga kesehatan masyarakat, jadi untuk sharing-sharing masalah yang seperti COVID-19, Kespro dan lain-lain itu udah insya Allah udah dibekalin juga lah dari programnya Pulih Bersama ini, dikasih modul-modul lah. Jadi kita turun ke lapangan juga memang udah ada bekalnya gitu, jadi nggak sembarangan sharing gitu, nggak sok tahu gitu ya. Udah ada yang dibaca-baca lah pasti dan udah paham. Jadi menarik sih karena suka dengan masyarakat gitu, saling sharing. Iya. Luar biasa ya pekerjaannya, interaktif dengan masyarakat, memberi pemahaman dan awareness buat masyarakat bagaimana nanti tentang COVID dan Kespro ya. Nah, kalau Mbak Kiki sendiri gimana nih? Lakuin apa saja? Yang pastinya turun ke lapangan ya, karena ya saya juga lulusan kesehatan masyarakat, suka memang turun ke lapangan. Jadinya kita saling sharing aja sih. Sharing, sosialisasi kayak tadi. Memberikan informasi, pokoknya terkait masalah-masalah COVID, Kespro yang ibaratnya di masyarakat tuh banyak sekali ya yang hoax-hoax gitu. Jadi kita tuh membenarkan, meluruskan gitu kan. Iya. Itu sambil sosialisasi sambil meluruskan hal-hal yang hoax apa gitu. Benar. Ini mulia sekali ya tujuan pekerjaannya. Apalagi kemarin yang vaksin tuh kan banyak Kak ya, banyak hoax. Jadi banyak yang takut vaksin awal-awalnya. Kan asumsi dari masyarakat tuh vaksin tuh banyak disalahkan sama masyarakat bahwa gara-gara vaksin kita kena COVID, padahal dia nggak sadar ya bahwa mungkin dia sudah kena sebelum divaksin gitu loh. Karena intervalnya sudah terjadi, baru dia kena COVID pasca vaksin. Nah, itu yang harus diluruskan oleh kalian-kalian semua ya. Jadi Pulih Bersama ya. Oke. Kemudian kegiatannya kan lebih banyak bersangkutan dengan masyarakat nih.
hal-hal menarik apa saja sih yang ditemukan selama melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Mungkin dari Kiki dulu deh. Oke, jadi mau cerita nih ya, sedikit cerita. Jadi pada saat itu saya turun ke lapangan, ke ini nongkrong, terus di sana banyak anak-anak jalanan, Iya, gitu kan. terus? Oke, jadi saya turun, terus mereka pada lari, pada kabur, gitu kan. Ketakutan gitu Iya ya. benar, jadi dikirain mungkin kita nih sales atau kita nih apa ya, mau nangkap mereka mungkin kali ya. Jadi gitu sih, maksudnya tuh kayak ya hal-hal lucu yang seperti itu gitu loh. Padahal kan kita sebenarnya mau sharing aja gitu. Iya. Nah itu kan dari Mbak Kiki ya, ternyata si anak-anak jalanan ini merasa ketakutan. Berbeda kalau SPG mungkin ya, dengan pakaian yang ini mungkin akan mendekat ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini satu tantangan yang membuat kita nanti Iya, akan benar. kuat di lapangannya. Kalau Mbak Juju sendiri gimana? Kalau saya sih kurang lebih Kak, mungkin karena pakaiannya terlalu rapi kali ya. Jadi kayaknya turun ke lapangan terus menyesuaikan juga Kak. Jadi kan kadang pulang kerja, kadang ketemu sekumpulan anak remaja gitu kan, pengennya berbaur aja. Jadi dikira, ini Mbak ngapain sih gitu. Nah, tapi setelah itu perkenalan. Jadi habis itu mereka mau terbuka gitu. Akhirnya ada yang sampai tukaran nomor telepon, akhirnya sambil konsultasi juga lewat telepon, lewat WA gitu. Nggak ada yang cinlok gitu? Enggak Ya. Karena sasarannya Profesional remaja ya. putri. Sasarannya remaja putri. Just profesional. Kalau ada Iya, Remaja Putra juga profesional, hanya sebatas konsultasi dan Iya, sosialisasi benar. gitu ya. Profesional. Jadi menarik ya ternyata interaktif dengan masyarakat ini, karena elemen-elemennya banyak dan pola pikir mereka juga berbeda, dan itu menjadi tantangan buat kita melakukan kegiatannya. Kalau boleh diceritakan lokasinya di mana aja teman-teman ini melakukan kegiatannya? Kalau kita biasanya tuh di mana kita nongkrong, di situ ada sasaran, itu yang kita datangin sih Kak biasanya. Bisa dispesifikkan misalnya ke kelompok mana aja gitu loh. Oh biasanya tuh kelompoknya tuh remaja putri, terus tuh anak jalanan. Nah terkadang juga kita itu sama ini ya apa namanya ibu hamil. Ibu hamil. Ibu hamil. Iya benar. Kalau saya sih mungkin karena ada kegiatan banyak ya, kegiatan di puskesmas gitu kan Kak. Jadi sekalian nih, misalnya waktu itu posyandu lansia, kan banyak lansia, jadi sasarannya pada lansia. Oke, sekalian nih saya juga sosialisasi di situ. Terus ada kelas ibu hamil sekalian. Oh jadi masuk ya di Iya, saat ini masuk. ya. Gitu. Nah, kemudian kami juga nanti akan membuka layanan interaktif di 0823 3954 3772. Silahkan jika ada yang mau bertanya langsung saja chat ke nomor tersebut, nanti kita akan coba jawab fasilitasinya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah ada tantangan-tantangan nih di masyarakat, ada anak-anak jalanan yang kabur, didatangin, terus ada saltum kayaknya ya, salah kostum karena mungkin terlalu rapi. Nah, ini cara-cara penyikapan dan mengatasinya gimana nih dari kalian berdua ini? Kalau saya sih emang awalnya sulit ya. Pandangan awal mungkin mereka takut, tapi setelah kita kasih pemahaman kalau kita ini dari kader pulih bersama dari PKBI gitu, jelaskan sih, lebih banyak menjelaskan awalnya gitu. Akhirnya mereka oh iya kenal gitu. Makanya sampai tukar nomor telepon gitu. Jadi awalnya. first impression itu perlu ya. Iya. Memberi kesan yang baik sehingga masyarakat tuh lebih percaya. Kalau dari Kiki sendiri gimana nih? Tadi kan udah memberikan first impression-nya nih bagus nih. Dari Kiki gimana nih? Ya ini sih maksudnya tuh lebih pendekatan kayak Dek, kita nggak apa-apa kok gitu loh. Kita mau sharing aja kok gitu. Jangan takut gitu. Ya baru nanti dia cerita kayak gitu. Semacam memberi rasa percaya gitu ya, trust ya. bahwa lu nggak akan diapa-apain di pergub ini, dan itu memang perlu ya, perlu banget karena keberhasilannya adalah di komunikasi yang baik gitu ya. Nah ini luar biasa sekali pokoknya. Jadi ngomong-ngomong ini asik gitu ya. Kemudian gini, tadi kita udah bicara cara-cara penyikapan kalian, strategi apa saja yang dilakukan. Kemudian, nah pandangan kalian sendiri terkait COVID dan cash flow ini, kalau kita berbicara skala prioritasnya ini di skala nomor berapa dan apa alasannya? Silahkan dari Mbak Julia dulu deh. Oke. Ini sih sangat mendukung sih kegiatan yang ada di Pulih Bersama ya, apalagi terutama mengenai COVID-19 dengan kesehatan reproduksi. Apalagi COVID-19 ini kan kemarin sempat memuncak kan Kak, jadi
kita ke lapangannya itu juga enak gitu, tentang kesehatan yang terbaru. Terus kemudian tentang Case Pro itu juga sangat menarik, apalagi kita kelompok sasaran kan remaja putri Kak ya. Jadi untuk bahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja putri ini kan sangat menarik gitu loh, jadi sangat bagus sekali untuk diangkat. Jadi kalau sekali memang harus paling terdepan sih memang untuk kasus-kasus seperti COVID-19 dan Case Pro itu memang harus paling diperhatikan sih. Makanya kami sebagai kader juga sangat mendukung kegiatan. Sangat mendukung dan interest dengan ini ya. Kalau Mbak Kiki sendiri gimana? Ya kalau seandainya tentang COVID, kebetulan juga di tempat kerja saya ada banyak lansia gitu kan yang berobat mata. Ya. Jadinya di situ kita turun sekalian kita memberikan edukasi karena lansia ini kan sangat rentan ya terhadap COVID ini. Jadi kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman-pemahaman karena nggak semua lansia itu menerima apa yang orang lain katakan. Terkadang apaan sih gitu kan, kayak nggak mungkin masa sebegitunya. Karena COVID stigmanya ini. masih tinggi ya. Benar. Yang paling utama sih, yang paling dasar tuh pakai masker dulu sih. Kebanyakan orang tua kan pengap gitu loh. Pakai masker. Jadinya itu penting banget sih menurut saya tentang COVID-19. Terus kalau kesehatan reproduksinya, karena kelompok sasaran kita tadi tuh remaja putri, itu tuh sangat perlu karena dia kan masih tahap-tahap awal ya, jadi harus mengetahui, takutnya nanti dapat informasi itu yang salah dari teman-temannya gitu loh. Gitu kan. Dasar-dasarnya. Untuk pengetahuan organ reproduksi mereka ya, benar. terutama Karena dari putri. Biasanya mereka tuh taunya dari temennya yang temennya tuh nggak tahu. Dan itu belum tentu temannya itu memberi informasi yang benar. Iya. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman hadir untuk memfasilitasi kelabilan dari si remaja putri ini, ketidaktahuannya, kebingungannya, dia mencari informasi harus kemana. Ini tugas teman-teman semua ya, untuk bagaimana Dan kami juga kadang nggak cuma ngomong gitu Kak, kami juga kadang bawa brosur gitu. Nah, itu yang kita bagus. percaya gitu kan. Jadi sekalian dikasih gitu biar mereka nggak lupa. Gitu. Kadang kalau kita secara verbal saja kan ntar lupa apa Sampai yang diomongin ya. Tapi kalau ada brosur yang dibawa, itu nanti mereka someday akan bisa membaca gitu loh. Dan ternyata mbaknya ini ada ngasih ini informasinya ini, dan itu sangat berguna sekali buat mereka gitu ya. Benar. Oke, luar biasa. Kemudian siapa saja kelompok-kelompok dari masyarakat yang menjadi sasaran prioritas di program Pulih Bersama ini? Bisa diceritakan? Seperti yang tadi kita udah ceritakan Kak, kebanyakan kan remaja putri, ibu hamil, lansia, termasuk juga ODA ya, LGBT gitu. Kemudian ya banyak Kak. Ada lagi mungkin yang dari bagian-bagian lainnya mungkin? Lansia ya tadi ya. Tadi sudah ada lansia, ada ibu hamil, ada remaja putri. Kelompok-kelompok adat gimana nih? Masyarakat adat juga. Ada, terus migran, tidak ada berdokumentasi. Orang yang tidak berdokumen. Kemudian apa lagi? Kelompok disabilitas menjadi kelompok sasaran juga? Penyandang disabilitas juga masuk kelompok kita marginal. Terus kalau ada marginalnya, marginal kan banyak tuh sub-sub breakdown-nya. LGBT ya, mungkin masuk di situ. ODA, karena bicara marginal kan tidak lepas dari LGBT ya. Wah, ternyata luas sekali ya cakupan programnya ini ya. Kemudian gini, dari sekian peristiwa yang kalian lakukan sebagai kader dari Pulih Bersama ini, pernah nggak ketemu kasus misalnya ada klien yang terkena penyakit tertentu dan bagaimana kalian merujuknya atau menyikapinya gitu? Oke, kalau dari saya sih kemarin kan sempat Kak ketemu masyarakat yang punya keluhan kayak batuk pilek, apalagi kan masih zamannya pandemi ya. Maksudnya jadi kita udah feeling kayak mikir, kayaknya nih bisa jadi gitu. Jadi tanya dulu sebelumnya sudah pernah swab gitu, pemeriksaan gitu kan. Enggak, ya udah swab aja. Awalnya mereka takut, nggak apa-apa ya kan. Kalau gitu kita nggak tahu gitu. Jadi diajak untuk kemudian kita lakukan rujukan karena kan kebetulan di program Pulih Bersama ada rujukan seperti swab antigen, swab PCR seperti itu kan. Jadi layanan kan banyak, jadi kami rujuk ke sini untuk melakukan swab antigen atau PCR. Kemudian juga kayak orang-orang yang belum vaksin gitu kan, jadi bawa ke PKBI gitu, kebetulan didata dulu ya, didata dulu kemudian disuruh datang ke layanan gitu ya. Kita. Jadi mereka vaksin di sini kan. Vaksin di sini itu bentuk fasilitas juga ya dari program Pulih Bersama ya. Kalau Mbak Kiki sendiri gimana? Kalau kemarin sempat ini sih ngerujuk swab juga sama. Jadi tuh kita ngelihat dia tuh keluhan-keluhannya mendekati nggak sama gejala-gejala COVID nih kan.
Kalau ketika itu mendekati, kita bawa ke sini. Dan juga PKBI itu juga menyediakan obat-obatan untuk paket isoman juga. Oh, gitu. jadi kalau dia terkena COVID nanti ada tahapan selanjutnya di Iya, mana di benar. cover dengan paket isolasi mandiri Iya, ya. Itu benar. berupa apa saja tuh paket isolasi mandiri? Ada vitamin-vitamin, obat antibiotiknya, terus apa namanya? Dikasih juga sih Oximeter. oximeter. Oximeter untuk ini ya, benar. mengecek gula darah di kadar Kadar oksigen di oksigen. dalam darah. Iya, Ya, ya, benar. ya, ya. Apalagi yang itu vitamin-vitamin, oximeter dan suplemen-suplemen yang lain ya. benar. Dan ada obat-obatan juga ya terkait cepat pulih, Kak. hal-hal yang ini. Karena bicaranya pulih bersama ya. Iya, Nah, juga beli bersama. biar cepat pulih. Nah, kalau dari Mbak Juju sendiri nih gimana nih? Iya, sama pengalamannya? selain swab tadi udah, terus vaksin juga udah. Nah, Cash Pro juga kami ada rujukan, kayak konseling itu juga kami rujuk kayak masyarakat yang Ini siapa yang dirujuk nih? Remaja putrinya. Remaja Jadi putrinya. kalau misalnya mereka kan kadang konsul gitu kan penyakitnya ini nih, jadi kita masukin ke layanan. Masukin Kemudian di- suruh ke layanan iya, ya? ke layanan. Masuk psikolog juga ada kan di PKBI. Oh, ternyata punya psikolog juga di Polri Bersama. Iya, benar. Nah, jadi mungkin ini kita kembali lagi ke awal ya. Iya. Mungkin timnya dia bisa diceritakan di sini selain kader-kader ya. Mungkin kadernya ada berapa orang, kemudian timnya ada siapa aja untuk pelaksana programnya. Mungkin bisa dijelasin nih siapa aja yang ada di situ. Kadernya mungkin kurang lebih 10. 10 orang. Ada dokter, ada perawat, ada psikolog. Itu kader termasuk dengan dokter atau Enggak, beda kader udah? sendiri. Jadi ada tim pelaksana, Ya, ada kader ya. Nah, tim pelaksananya siapa aja di situ? Dari klinik ada juga. Dari perawat, Perawat, ada dokter, psikolog, Iya. kemudian ada program dan finance ya. Finance. Iya. Kadernya ada berapa orang? 10. 10 ya. 10 Jadi total ada 15 orang yang terlibat, Ya. tapi itu yang secara langsung. Tapi Ya. kalau nanti bicara partisipan pasti banyak ya kalau Banyak, bicara di lapangan ya. Karena bisa join ke program yang lain. Iya, benar. Itu Jadi bukan hanya kuncinya. pulih saja tapi ada Jadi pulih nggak berjalan sendiri, tapi Ya, nanti bekerja sama ya, dengan kerjasama dengan lapisan elemen masyarakat ya, Ya, seluas-luasnya. Karena bicaranya kelompok sasaran juga nanti Iya. multi ya. Di situ ada marginal, ada orang tua, ada ibu hamil, ada korban kekerasan Kekerasan. juga, ada remaja putri gitu ya, jadi disabilitas. sekali turun banyak gitu. Nah, Kalau jadi semua masyarakat bisa mengakses layanan pulih bersama ya. Kemudian kita sudah masuk ke seksi interaktif. Di sini saya sudah menerima beberapa pertanyaan-pertanyaan. Saya bacakan nanti tolong direspon ya sama teman-teman Oke. berdua. Ya, ini pertanyaan dari Iwan sama Dida Seberang. Pertanyaannya, apakah bisa dari kader PKBI Kaltim memberikan sosialisasi kesehatan di lingkungan anak putus sekolah dan anjal anak jalanan di Samarinda Seberang? Dan menurut kalian, isu kesehatan apa yang paling tepat? Bisa ditanggapi nih? Oke. Saling melengkapi aja nggak Iya, apa-apa? iya. Bisa sih Kak, kalau misalnya seandainya mau disosialisasikan itu kita bisa turun bersama tim, terus kita mungkin ini tentang kesehatan reproduksinya juga kita sosialisasikan terkait juga COVID-19 juga itu sudah pasti. COVID dan Cash Pro ya. Benar. Nah, itu prosedurnya seperti apa? Bagaimana bisa memfasilitasi satu sosialisasi ke kelompok anak jalan ini? Harus gimana nih caranya nih? Kita harus ke stakeholdernya dulu deh. Iya. Kepalanya gitu ya. Jadi Artinya kan mereka nih yang butuh nih. Heeh. Mereka haruskah membuat surat kah atau menelpon ke siapa kah? Gimana bisa nih? juga sih Kak, biasanya kadang nelpon by phone gitu kan, Ah. bisa nggak minta tolong sosial, oh iya bisa. Dan itu nanti akan Tapi dijadwalkan kalau instansi ya. resmi biasanya ada yang pakai surat Bersurat, surat ya, kami yang buatkan bersurat. gitu. Nanti dimasukkan jadwal kepada tim manajemennya ya, untuk bagaimana nanti dilakukan fasilitasi Benar, gitu ya. nanti diatur jadwalnya, kalau memang kosong, oke kita atur nih tim. Kader Kak Kiki misalnya sama saya turun ke lapangan gitu, nanti perawatnya siapa, dokternya turun. Udah. Karena melibatkan pihak ketiga Iya, ya, layanan juga ya terlibat di situ. Jadi satu kali turun ke layanan itu bukan hanya sosialisasi ya. Banyak kegiatan. Ada kegiatan apa saja tuh di sini? Ada kegiatan layanan cek kesehatan dasar ya kalau nggak gula salah. darah. Kemudian rujukan untuk swab dan antigen dan lain-lain ya. Ada psikolognya kadang turun gitu. Iya, ada layanan psikososialnya juga. Bisa nanti ketemu dengan
psikolog bagi yang ingin difasilitasi kebutuhan mentalnya Benar-benar. gitu ya. Kemudian, nah tadi ada menurut isu kesehatan apa yang paling tepat menurut kalian kalau berbicara anak jalanan ini? Kalau saya sih COVID-19 sih Kak ya. COVID. Karena maksudnya anak-anak ini agak susah sih sebenarnya kasih tahu. Contoh hal sepelenya aja masker ya. Mereka tuh mungkin sakingnya sering di jalanan gitu kayak pengap tuh pakai masker. Jadi ya udah ayo jangan lupa pakai masker. Jadi lebih ke COVID-19 sama tentang vaksin sih. Iya, Mungkin COVID dan vaksin ya. iya, karena mungkin anak jalanan gitu kan kita nggak tahu sih Kak, entah mereka tuh menggunakan handphone kan, kadang ada yang nggak punya HP jadi mungkin nggak nyampe informasi Nggak terpapar dengan informasi ya. kesehatan seperti itu. Jadi kita ngedukasi tentang COVID-19 untuk mereka untuk vaksin sih, karena paling penting sekarang kan vaksin. Sebelum vaksin tuh bayar gitu. Iya. Mumpung gratis loh. Nah, Jadi kalau maksudnya tentang kalau bicara COVID dan vaksin ya, saya sebagai masyarakat Samarinda berapa kali menyaksikan di simpangan lampu merah ya, kalau nggak salah itu kan ada anak-anak Banyak jalanan anak yang jalanan. ngamen, Iya, yang benar. jual koran, yang ngemis. Di antaranya kan ada remaja putri ya. iya, Oh iya. Nah, ini perlu nggak kita bicara case pro di situ selain COVID dan vaksin? Oh bisa. perlu banget, Perlu penting ya? malah. Bahkan kalau anak-anak jalanan gitu kayaknya kasihan gitu lihat remaja Iya. putrinya kayak gimana ya? Karena satu hal mereka tidak terpapar informasi, mereka nggak tahu harus Nggak kemana tahu. dan mau ngapain mereka nggak Pas tahu bertanya gitu ya. sama siapapun dia bingung gitu Kak. Iya. Atau enggak malu kali ya kalau ketemu orang yang Iya, kayak mungkin- misalnya udah mau ke puskesmas atau apa atau ke rumah sakit gitu kayak "Aduh, Takut mau dibayar," di loh. stigma atau Stigma, dapat aduh, bayaran gitu ya. Kan kalau sama kita kan enak aja gitu, mungkin lebih terbuka lah ya. Kita merangkul Nah, ya. tugas kalian untuk menjelaskan bahwa ternyata kelayanan nggak bayar ya, Iya. selama Iya, mereka benar. punya identitas diri benar. gitu ya. Oke, kemudian tadi sudah cukup pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Juju atau Mbak Kiki mau menambahkan lagi? Yang tadi sih mau nambahin yang COVID tadi itu kan anak jalanan ini maksudnya maybe jarang cuci tangan ya. Itu salah satu dasar sih. Prokes gitu. ya, prokesnya harus jalan jarang terus cuci nih. tangan ya. Jadi kita tuh apa ya? Maksudnya kita mengedukasi gitu, sering-sering cuci tangan kayak gitu. Gitu sih. Terus mereka kan maksudnya apa ya? Kurang edukasi kalau cuci tangan tuh ternyata penting gitu loh. Nah, itu bisa dimasukkan juga dalam isu-isu COVID kan? Iya, Oh, benar. nanti COVID turunannya adalah prokes gitu lah. Nah, ini saya percayakanlah dengan teman-teman sebagai kader nanti bagaimana menjadi agen-agen informasi untuk perluasan informasi COVID seluas-luasnya di kota masyarakat, khususnya kota Samarinda ya. Iya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Suci, usianya 19 tahun. Pertanyaannya adalah kalau mau konsultasi terkait masalah menstruasi kemana ya? Ini nih, kalian kan wanita ya. Nah ini pasti punya pengalaman dengan menstruasi ya. Nah ini bagaimana nih konsultasinya? Apakah bisa kalian sendiri yang menjelaskan? Apakah nanti harus merujukkah gimana? Silahkan kalian bisa menjawabnya. Boleh, kalau seandainya ada yang konsultasi tentang menstruasi, apa yang ilmu-ilmu dasar yang kita tahu kita jelaskan. Tetapi ketika itu sudah ibaratnya dia punya patologi, maksudnya ada penyakit atau segala macam, Sudah ke medis-medis gitu ya? Ke medis kita Kita bakal serahkan. arahkan ke PKBI gitu. Karena ada dokternya. Jadi Iya. kalau cuma sekedar sharing-sharing pengalaman, Iya, kalian bisa membaginya bisa. ya. Tapi kalau nanti sudah uji klinis apa segala macam, medis, kami serahkan ke ada rujukan dokter. selanjutnya ke dokter. Iya. Karena di PKBI dan khususnya di program pulih bersama ada dokternya Ada ya. dokternya. Ada perawat juga. Dan kalau mereka misalnya mentalnya terganggu dengan proses Ada menstruasi ini, psikolog. ada psikolognya Iya, juga ya benar, di Kak. situ. Oke, luar biasa. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Dari Dita Samarinda Utara. Pertanyaan adalah pernah nggak dimaki-maki orang saat menjangkau? Dan kalau mau tes swab bisa nggak? Itu loh. Nah ini yang dimaki-maki dulu deh pertanyaan. Oke. Pernah nggak punya pengalaman misalnya nggak sampai dimaki-maki juga, mungkin Iya. dijutekin atau nggak direspon dengan baik. Nah bisa diceritakan. Ini kan Oke. karena bicara pengalaman kan sangat kaya sekali ya dengan Iya. pengalaman. Bisa diceritain deh silakan. Kalau saya waktu itu ini sih apa namanya kumpulan ibu-ibu ya, jadi kayak ngapain sih Dek? Nggak perlu gitu loh. Gitu. Sudah antipati duluan Iya, ya. kamu ngapain ya gitu loh. Jadi kayak nggak, maksudnya tuh kurang responnya kurang baik aja gitu loh. Penerimaannya nggak baik Iya. ya. Karena takut nanti tiba-tiba
Ada bayaran kali suruh ya, bayaran mungkin. atau ditawarin produk sementara Iya. tanggalnya masih tua gitu ya. mungkin. Karena biasa ibu-ibu kan Iya. apa ya, kreditannya kan banyak ya. Iya, jadi mungkin dikira kita mau nawarkan sesuatu gitu loh Kak. Yang ada aja belum selesai gitu ya, Iya. ditambahin lagi yang baru. Kalau Iya, Mbak Juju benar. nih gimana nih? Alhamdulillah sih nggak pernah dimaki-maki. Jadi datang tuh udah pasang muka Melas ya? mulas gitu. Enggak. Jadi alhamdulillah nggak pernah sampai dimaki-maki. Mungkin kalau dicuekin adalah beberapa namanya Iya, sifat manusia beraneka biasa. ragam yang dihadapin. Jadi kalau maki-maki enggak, tapi kalau dicuekin kayak nggak terlalu direspon itu ada. Atau mungkin jawabannya datar-datar aja, Iya. ya nggak Iya. tahu gimana gitu ya. Benar. Luar biasa ya, ternyata pengalaman-pengalaman di lapangan ini banyak hal, dan itu jadi pengayaan buat kita Iya. nanti penyikapannya. Kalau ketemu hal yang sama lagi, Iya, seperti kalian udah apa. tahu formulasinya seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi interaktifnya udah cukup sampai di situ. Kita kembali ke acara kita yang utama di sini. Tadi kan kalian sudah bercerita nih tentang kegiatan kalian apa saja, kelompok sasaran mana saja, kendala dan cara strategi-strategi yang kalian lakukan. Dari semua itu, bisa nggak kalian mengambil satu closing statement untuk kegiatan kita hari ini? Apa saja yang disampaikan buat masyarakat, dimulai dari Mbak Julia dulu deh. Oke. Harapannya sih dengan adanya kegiatan pulih ini, semoga masyarakat tuh kalau bisa ya pulih gitu ya, sehat semua, terus lebih banyak memahami tentang penyakit-penyakit yang isu kesehatan yang terbaru seperti kayak kesehatan reproduksi yang paling penting, COVID-19. Jadi maksudnya apa yang kita sampaikan ke masyarakat tuh sampai gitu. Jadi nggak cuma hanya mendengarkan, tapi mereka tetap ketemu dengan keluarga, ketemu dengan kerabat terdekat, mereka sosialisasikan lagi. Jadi nggak putus gitu. Jadi itu sih harapannya sih dengan ada kegiatan seperti ini. Oke, pemerataan informasi ya. Kemudian dari Mbak Sampai. Kiki? Ya kalau saya sendiri sih sama. Jadi semoga ilmu yang kita berikan itu nyampe sih. Nyampe nggak di situ, kembali berkembang, terus mereka responnya bagus gitu. Maksudnya tuh ya biar semuanya tuh sehat aja gitu kan. Meminimalisir gitu. Meminimalisir. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman berdua, Mbak Julia dan Mbak Kiki, atas ngobrol-ngobrol yang luar biasa hari ini. Ya, dari saya perlu masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar. Jangan mudah terpercaya dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya Andi Chandra dan Saya Julia Julia. dan Kiki, dan satu juga buat teman-teman di luar sana yang ingin mendapatkan informasi lebih terkait program yang dilaksanakan oleh Program Pulih Bersama dan PKBI, bisa langsung saja ke line Facebook, ada media PKBI Kaltim. Untuk Instagramnya ada @pkbikaltim. Untuk kanal YouTube kita punya media PKBI Kaltim New. Dan untuk layanan konsultasinya langsung saja ke 0823 3954 3772 dan 0821 5980 9778. Saya ulangi sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin mengakses informasi lebih, bisa langsung follow ke media PKBI Kaltim untuk Facebooknya. Untuk Instagramnya ada @pkbikaltim. Untuk kanal YouTube-nya media PKBI Kaltim New, dan jangan lupa ditonton dan di-like ya. Kemudian untuk konsultasi ada 0823 3954 3772 dan 0821 5980 9778. Jadi kalau Facebook, Instagramnya jangan lupa di-add, di-follow. Kanal YouTube-nya jangan lupa di subscribe dan ditonton ya. Akhir kata saya mengucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Chandra, Saya Julia. Saya Kiki Aulianda. sampai berjumpa di lain kesempatan.